Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Eko Saputro dengan NIM 03251005 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2025. Jadi langsung saja, saya di sini akan menjelaskan penerapan konsep hampiran linear dan integral dengan case masalah pertumbuhan tanaman padi. Jadi di sini diketahui seorang petani mencatat tinggi padinya menggunakan fungsi yaitu T buka kurung W sama dengan negatif 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2 W ditambah 10, yang dimana T ini adalah tinggi tanaman padi dalam sentimeter, lalu W di sini yaitu durasi tumbuhnya padi dalam minggu. Lalu di sini ditanyakan yang pertama ada A, hitunglah tinggi tanaman padi secara eksak pada minggu ke-8. Lalu yang B, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear L buka kurung W di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi tinggi padi pada minggu ke-8. Oke, langsung saja kita masuk caranya. Jadi yang pertama ini kan yang A ditanyakan hitunglah tinggi tanaman padi secara eksak pada minggu ke-8. Jadi di sini yang pertama jelaskan ada T, W. W ini minggunya tadi ya, sama dengan negatif 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2 W ditambah 10. Lalu itu berikutnya untuk yang W ini kita ganti yang diketahui minggu ke-8 ya. Jadi di sini yang ada W-nya kita ganti 8 semua 8. Berikutnya kita operasikan yang 8 ini pangkatnya kita kalikan. Terus jadinya begini, 8 pangkat 3 jadinya 343, lalu 8 pangkat 2 jadinya 64. Lalu kita operasikan lagi untuk negatif 0,5 dikali 343 sama dengan negatif 256. Itu ditambah 6 dikali 64 sama dengan 384. Lalu itu 2 dikali 8 kan sama dengan 14. Berarti kesini harus 14 ini. Ini 14 terus ditambah dengan 10. Dan hasilnya adalah 154 cm. Jadi tinggi tanaman padi secara eksak pada minggu ke-8 yaitu 154 cm. Oke, kita masuk yang kedua yaitu tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LW di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi tinggi tanaman padi pada minggu ke-8. Langsung aja ke caranya, yaitu diketahui titik A sama dengan 7 dan W sama dengan 8. LW sama dengan TA ditambah T aksen A terus dikali buka kurung W dikurang A. Lalu yang kedua, untuk yang W seperti yang kita bilang tadi, kita ganti dengan 8 ini, dan yang A kita ganti dengan 7. Berarti langsung aja ke sininya, 343 dikali 8 pangkat 3 yaitu 343, 7 pangkat 2 49, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Terus selanjutnya negatif 0,5 dikali 343 sama dengan negatif 171,5. Lalu itu 6 dikali 49 sama dengan 294. Terus yang 14 ini turun ke bawah, yang 10 juga turun. Lalu itu dijumlahkan semua dan hasilnya adalah 146,5. Berarti kita cari lagi nih aksennya, T aksen V sama dengan D per DW buka kurung negatif 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2W tambah 10 sama dengan negatif 1,5 W pangkat 2 ditambah 12W ditambah 2. Nah, terus lalu itu selanjutnya T aksen sama dengan T aksen 7 sama dengan negatif 1,5 7 pangkat 2 ditambah 12 dikali 7 ditambah 2. Lalu itu hasilnya itu negatif 73,5 ditambah 84 ditambah 2 sama dengan 12,5. Nah, terus yang terakhir untuk mencari estimasinya itu yaitu LW sama dengan 146,5 ditambah 12,5 dikali W dikurang 7 sama dengan L 8 sama dengan 146,5 ditambah 12,5 dikali 8 dikurang 7 sama dengan 146,5 ditambah 12,5 dikali 1. Kalau dikali 1 berarti tetap, dan hasilnya adalah 159 cm. Jadi estimasi tinggi tanaman padi pada minggu ke-8 yaitu 159 cm. Perkenalkan, nama saya Nason James Matupang dengan NIM 03251041. Di sini saya akan bahas soal bagian C, yang dimana soal tersebut membahas persentase error dengan membandingkan nilai eksak dan nilai hampiran. Ditentukan nilai eksaknya dengan 154 cm, terus nilai hampirannya dengan 159 cm. Untuk mencari persentase error itu nilai hampiran dikurang nilai eksak per nilai eksak terus dikali 100%. Jadi 159 dikurang 154 tuh sama dengan 5 per 154 dikali 100%. Jadi 5 per 154 tuh 0,032467 terus dikali 100% sama dengan 3,25%. Jadi persentase errornya adalah 3,25%. Nama saya Gadi Masinapati dengan NIM
325, 1045. Jadi di soal ini kita akan membahas sebuah soal matematika tentang nilai rata-rata fungsi linear dalam rentang tertentu. Kita punya fungsi KT yang didefinisikan secara linear dan kita diminta untuk menghitung nilai rata-ratanya dari T0 sampai T1. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Nah, kita diberikan data bahwa fungsi KT adalah fungsi linear. Dalam soal tertulis KT sama dengan MT ditambah C. Dengan dua titik yang diketahui, saat T0, K-nya adalah 20, dan saat T1, K-nya adalah 25. Dari sini, kita bisa cari gradien M dan konstanta C. Gradien M dihitung dengan rumus M sama dengan 25 dikurang 20, dibagi 1 dikurang 0. Sama dengan 5 dibagi 1, hasilnya adalah 5. Lalu untuk mencari C, substitusi titiknya adalah 0 dan 20. Jadi 20 sama dengan 5 dikali 0 ditambah C. Hasilnya adalah C sama dengan 20. Lalu kita menghitung nilai rata-rata fungsi KT dari T0 ke sampai T1. Dihitung dengan rumus interval KT dt. Lalu kita hitung integralnya 5T ditambah 20. Lalu kita kasih batas atas 1 dan bawahnya 0 ditambah 20T, batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Lalu sama dengan 2,5T kuadrat, batas atas 1, batas bawah 2 ditambah 20T, batas atas 1 dan batas bawah 2. Hasilnya 2,5 dikali 1 kuadrat, satunya ini dapat dari batas atas dikurang 2,5 dikali 0 kuadrat. Jadi 0-nya itu didapat dari batas bawah ditambah 20 dikali 1, satunya dari batas atas dikurang 20 dikali 0, 0-nya itu adalah batas bawah. Lalu dijumlahkan, hasilnya 2,5 dikurang 0 ditambah 20 kurang 0. Hasilnya 2,5 ditambah 20 dan hasil akhirnya adalah 22,5. Karena rentang intervalnya 1, nilai rata-ratanya itu adalah 22,5. Langsung saja, di sini saya menjelaskan bagian yang E, yaitu menggunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan konsumsi air irigasi. Yang E, langsung saja konsumsi air sama dengan mutlak jumlah seluruh laju konsumsi air dibagi biaya air per 100 liter dikali dengan 100%. Lalu yang bawahnya yaitu sama dengan semuanya ini dibagi dengan dijumlah dulu lalu dibagi dengan 2500. Lalu dikali dengan 100% sama dengan mutlak 367,5 per 2500 dikali 100% sama dengan 36.750 per 2500. Hasilnya yaitu 14,7. Dari sini saya akan menjelaskan yang F, yaitu kita menggunakan Riemann kanan untuk mengestimasi konsumsi air irigasi kumulatif dengan membandingkan hasil di poin E tadi. Yang F, Rn sama dengan sigma I sama dengan 1N K dalam kurung TI delta T. Lalu sama dengan sigma I sama dengan 1N dalam kurung MT, ditambah C dalam kurung delta T sama dengan sigma I sama dengan 1N dalam kurung N I delta T ditambah C delta T sama dengan M delta T pangkat 2 sigma I sama dengan 1N I ditambah C delta T sigma I sama dengan 1N 1 sama dengan M delta T pangkat 2 dikali N dalam kurung N tambah 1 kurung per 2 ditambah C delta T dikali N. Substitusi delta N sama dengan Tn Rn sama dengan N dalam kurung T per N pangkat 2 dikali N dalam kurung N T tambah 1 per 2 ditambah C dikali I per N dikali N sama dengan M T pangkat 2 per 2 dikali N tambah 1 per N ditambah C ditambah CT sama dengan M T pangkat 2 per 2 buka kurung 1 ditambah 1 per N dalam kurung ditambah CT. Limit untuk N sampai tak hingga sama dengan lim N sampai tak hingga Rn ditambah MT pangkat 2 per 2 ditambah CT sama dengan Q buka kurung T tutup kurung. Jadi estimasi Riemann kanan konvergen ke nilai eksak konsumsi kumulatif perbandingannya adalah EN sama dengan Rn kurang Q buka kurung T tutup kurung sama dengan MT pangkat 2 per 2N. Lalu jika M lebih besar dari 0, laju konsumsi meningkat. Rn lebih besar dari Q dalam kurung T, yang artinya overestimate. Jika M kurang dari 0,
laju konsumsi menurun. Rn kurang dari Q dalam kurung T itu berarti underestimate. Semakin besar N error, semakin kecil. Dengan demikian, Riemann kanan memberikan estimasi yang mendekati nilai eksak dengan ketelitian yang bergantung pada jumlah subinterval dan kemiringan fungsi laju konsumsi. Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Sofwa Elfreda dengan NIM 03251109 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan pada kasus pertumbuhan padi dan manajemen irigasi. Dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut, yaitu penerapan metode hampiran linear untuk mengestimasi tinggi tanaman padi terbukti cukup efektif untuk prediksi jangka pendek di sekitar titik singgung. Dan dalam manajemen irigasi, penggunaan jumlah Riemann kanan terbukti jauh lebih akurat dibandingkan dengan pemodelan fungsi linear sederhana. Sekian, terima kasih.